Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Soleh MPDI, salah satu mahasiswa PPG Universitas Islam Negeri Jember, Unhas Jember. Hari ini akan melakukan ujian kinerja praktek, yaitu video pembelajaran pada materi penyelenggaraan jenazah, yaitu submaterinya adalah mensolatkan jenazah. Harapannya pada kegiatan pembelajaran ini di kelas 11 IPA di SMA Negeri Darbunoso kami akan melakukan proses pembelajaran sesuai dengan sintak PBL, proses based learning. Mari kita ikuti bersama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang penuh berkah ini Allah tetap memberikan kesehatan, memberikan kesempatan kepada kalian semua bisa hadir, bisa kumpul, yaitu di kelas yang penuh barokah ini. Tidak lain, tidak bukan kalian datang ke sini yaitu senantiasa untuk menjalankan namanya ibadah, yaitu ibadah menuntut ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kalian nyampe di sekolah ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kehadiran kalian juga ke sini juga bagian daripada kalian menjalankan nilai-nilai agama. Baik, saya minta kepada ketua kelasnya untuk menyiapkan agar proses pembelajaran bisa dimulai dengan khidmat. Monggo, siapa ketua kelasnya? Everybody be ready. Let's pray begin. Finish. Give regards. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih kalian sudah melakukan doa. Doa itu adalah senjatanya orang Islam. Kalau kalian ingin jadi orang kuat, ingin jadi orang hebat, jangan lupa ingat doa. Doa itu adalah senjatanya orang Islam. Begitu juga senjatanya orang mukmin. Saya minta siapa di sini yang biasanya jadi pemandu Indonesia Raya? Siapa? Trijen. Oke, silakan. Nyanyikan lagu Indonesia Raya dalam hitungan 3, dimulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Baik, Pak Soleh akan ngecek kehadiran di antara kelas ini. Kalian sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Saya cek satu-satu ya. Andini. Hadir, Pak. Hadir. Anggun. Hadir. Mana? Oke, terima kasih ya. Kalian sudah hadir semua di kelas ini. Masih ingat dengan kegiatan pembelajaran kemarin? Masih. Kemarin kita bahas apa? Mengkafani jenazah. Mengkafani. Oke, saya tanya. Kain kafan itu warnanya? Putih. Putih. Kenapa harus putih? Menunjukkan kesucian. Menunjukkan? Kesucian. Menunjukkan kesucian. Iya. Apalagi? Syarat dari kain kafan itu harus bersih dan suci. Bolehkah kita menggunakan kain kafan dengan merek Sutra? Karena kalian punya uang, kita beli kain kafan yang mahal, yang branded. Melihat supaya nanti ketika ketemu dengan malaikat sebelum eksekusi, oh pakaiannya sudah bagus. Boleh begitu enggak? Tidak boleh. Kenapa harus putih? Karena putih itu melambangkan kesederhanaan. Mentang-mentang kalian banyak duit, terus beli kainnya yang harus mahal. Tidak ya? Oke, itu bahas terkait dengan kegiatan pembelajaran. Setidaknya
harapannya Pak Soleh, kalian semuanya ini bisa memahami tentang pembelajaran bab jenazah. Kita lihat kompetensi dasar, yaitu bagaimana menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Berarti bukan sesuai ketentuan semaunya kalian. Yang dua, menunjukkan sikap tanggung jawab kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Otomatis kalau kalian nanti sudah paham bagaimana tentang sholat jenazah, ini juga akan bagaimana ini juga bisa dipraktekkan dalam masyarakat. Juga kalian mampu menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah dan juga kalian bisa dan mampu menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Selain kompetensi tersebut, tujuan dari pembelajaran hal ini bagaimana menerapkan penyelenggaraan sholat jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kalian juga mampu menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerja keras sama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. 3. Menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah dan juga kalian juga mampu menyajikan prosedur pelaksanaan jenazah. Oke, itu ya yang bisa diharapkan supaya kalian bisa memahami bagaimana materi yang akan kita lalui bersama. Oke, sebelum Pak Soleh akan melanjutkan materi, ada beberapa tahapan dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama kita awali sudah dengan pembukaan, baru kemudian kita ke acara inti, setelah itu ada acara evaluasi. Oke, sebelum materi saya minta kalian sebelum materi diberikan, saya ingin memberikan pretest, yaitu dengan Google Form. Bagaimana? Saya ingin mengetahui sejauh mana kemampuan kalian tentang pelajaran yang kita sudah lalui bersama. Bisa ya? Bisa. Oke, silakan dikerjakan. Nanti kita hasilnya bisa lihat bersama siapa yang tertinggi dan siapa yang terendah. Siap ya? Oke, saya share linknya supaya kalian bisa melaksanakan. Oke, silakan diterima, silakan dilakukan. Waktunya cukup 5 menit saja ya. Tidak usah banyak-banyak. Langsung klik-klik, beres. Ketik nama. Tidak usah diskusi antar teman. Sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah dipelajari. Andini, belum? Sudah, Mbak? Sudah. Dapat berapa? 90. 90. Sudah? Waktu mau habis tinggal 1 menit. Sudah? Berapa Dan? Skornya Dan? 50. 50. Oke. Coba yang skor tertinggi berapa? 90. Yang skor terendah? Tadi 50, ada yang di bawah 50? Alhamdulillah, sejauh pemahaman ini kalian sudah banyak belajar tentang informasi tentang bab jenazah. Oke? Pak Soleh akan memberikan masalah. Perhatikan ya. Masalah ini kalian harus mampu menyajikan solusinya. Menemukan apa penyebabnya, menemukan apa yang kemudian ini bisa salah. Kalian harus tahu jawabannya. Oke, bisa diperhatikan ya di tayangan televisi. Kalian bisa amati, bisa perhatikan kira-kira apa yang menurut kalian itu sesuai pemahaman kalian, menangkapnya seperti apa. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Oke, saya nanya, siapa kira-kira dari di antara kalian yang bisa menganalisis terhadap video yang saya tayangkan tadi? Apakah sesuai dengan syariat Islam? Coba saya minta. Siapa? Mungkin Ainun, silakan. Dari video tadi, sebenarnya Suaranya dinyaringkan, Mbak. baik Pak. Jadi dari video tadi yang direkam secara amatir, bisa dilihat bahwa penyelenggaraan sholat yang dilakukan oleh
pihak tersebut adalah hal yang kurang tepat karena Iya. kita semua tahu kalau dalam sholat jenazah itu nggak ada yang namanya ruku, jadi semuanya dilakukan cara berdiri dan takbirnya biasa. Oke, ada yang menambah? Silakan, Andini. Jadi saya sependapat dengan Ainun bahwa dalam pelaksanaan sholat jenazah itu tidak dilakukan ruku. Tadi kita melihat bersama-sama bahwa imam sholat jenazah melakukan kesalahan, yaitu melakukan ruku sebanyak 3 kali dan gerakan tangan salah pada saat takbir kedua. Jadi harusnya posisi tangannya itu berada di pusar, tapi malah di bawah pusar. Jadi tidak sesuai dengan rukun sholat. Kemudian imam sholat jenazahnya juga pas waktu di bagian salam menolehnya ke arah kiri dulu, baru ke sebelah kanan. Setelah itu kesalahannya juga tidak ada makmum yang menyampaikan bahwa imamnya itu telah melakukan kesalahan dalam sholat jenazah. Oke, Terima mantap ya, kasih. tepuk tangan semuanya. Mari kita belajar bersama seperti apa kira-kira sholat jenazah yang sesuai dengan syariat agama Islam. Pak Soleh akan membagikan kalian dengan beberapa kelompok. Jadi 3 kelompok saja ya. Coba hitung 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 5. Oke, berarti ada yang 4 orang ya. Siap, saya akan membagikan LKPD ini supaya kalian bisa memahami apa tentang tugas-tugas, supaya kalian materi-materi yang mungkin tadi sudah dijelaskan, LKPD ini dipelajari dan itu juga dianalisis terhadap materi-materi yang ada. Pak Soleh akan menyajikan video ya, bagaimana tata cara sholat jenazah. Setelah itu begitu kalian memahami, oh tata cara sholat jenazah seperti ini. Kalian juga bisa mencari referensi lain selain yang Pak Soleh tampilkan, bisa lewat HP kalian atau buku-buku yang lain. Siap ya? Oke, perhatikan ya. Kalian bisa amati video tersebut, bagaimana tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Praktek sholat jenazah. Sambil ditulis, sambil diamati. Setelah kita bersiap-siap untuk melaksanakan sholat jenazah. Adapun posisi terbaik imam, jika jenazah laki-laki, maka sejajar dengan kepala jenazah. Oke, sudah ya. Kalian itu sudah bisa melihat tayangan video tersebut. Silahkan kalian dari LKPD yang ada, itu didiskusikan di antara kelompok. Harapannya Pak Soleh dari setiap kelompok itu mampu menyajikan sebuah karya atau hasil daripada diskusi kalian, nanti dipresentasikan satu per satu dari setiap kelompok. Silakan dipelajari, dijawab. Paham terhadap materinya? Tugasnya apa ini? Ini LKPD sudah tentang apa di sini? Oh, sudah tertata rapi. Terus sampai di mana? Sampai di hikmah dari orang yang terjangkit COVID-19 itu apa bagi kita? Oh gitu. Sudah beres sampai akhir. Oke. Di sini apa? Kelompok ini ingin ingin mempraktekkan dari sholat jenazah ini sendiri. oh bagaimana tata cara sholat yang baik. Sudah hafal kira-kira? Sudah hafal. Kalau udah hafal bisa dipelajari sambil hafal ya. Terus kelompok ini sudah siap? Sudah pada materi yang sudah dipelajari? Didukung referensi yang ada? Sesuai dengan syariat Islam, bukan sesuai dengan karepnya sendiri ya.
Mentang-mentang kalian alumni SMA 2, nanti begitu sholat Allahu Akbar. Kayak tayangan yang video tadi. Jangan. Aman. Sambil dicek kira-kira kalau kalian mampu menyajikan dalam bentuk gambar, boleh. Presentasinya, oh Pak ini gambar, tidak apa-apa. Karena setiap anak itu kan memiliki kecerdasan masing-masing dalam menyampaikan pesan. Ada yang cukup dengan tindakan, ada yang cukup dengan lisan, ada yang cukup dengan diam. Oke, sudah kira-kira? Saya minta di shoot dulu siapa yang presentasi perwakilan dari setiap kelompok. Kamu dan Jordan maju sama sini, shoot sini. Hey, kalian sah. Yuk, siapa yang duluan presentasi? Lagi, coba silakan. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Yang menang apa yang kalah? Yang beda sendiri dulu. Yang beda. Yang beda. Iya ada yang menang yang Ya, yang menang, yang silakan. 1, 2, 3. Nah, bisa milih siapa? Nanti ini sah. Oke, silakan. Baik, kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan bagaimana tata cara sholat jenazah COVID-19 dengan cara yang benar dan tentunya dengan syariat Islam. Tetapi sebelum itu, izinkan kami perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jordan. Perkenalkan, saya Etlin Ringga Gustavian. Perkenalkan, saya Ridi Friskayu Dewi. Perkenalkan, nama saya Talita Sofi. Perkenalkan, nama saya Raditya Zaki Hidayat. Baik, sebelum kita memasuki bagaimana cara merawat jenazah dengan cara yang baik dan benar, kita harus mengetahui dulu apa sih itu COVID-19. Yang saya kutip, COVID-19 atau yang kita kenal juga dengan corona adalah sebuah penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular akan mengalami beberapa gejala ringan seperti flu, demam tinggi, pusing, dan lain sebagainya. Tetapi di saat yang sama pula, COVID-19 menjadi virus yang sangat mematikan, bahkan dampak terberatnya adalah membuat seseorang yang terjangkit akan meninggal dengan banyaknya gejala-gejala yang sangat merusak dari bagian dalam tubuhnya, bahkan dari bagian luar tubuhnya. Nah, kemudian mari kita membahas mengenai jenazah. Jenazah adalah keadaan seseorang atau badan atau tubuh seseorang yang sudah mati atau tidak bernyawa. Nah, apa hubungan jenazah dan COVID-19? Jenazah COVID-19 adalah keadaan tubuh seseorang yang sudah tidak bernyawa dikarenakan tubuh tersebut terserang oleh penyakit yang bernama virus COVID-19. Dan cara penyebarannya menurut data WHO membuktikan bahwa mayat tidak bisa menularkan penyakit. Penularan bisa terjadi jika ada proses otopsi paru-paru pasien yang tidak ditangani dengan benar dan jika terkena cairan tubuh atau sekresi yang keluar dari tubuh mayat. Sebelum jenazah COVID-19 dikuburkan, ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan dengan jenazah yang dimandikan dan dikafanin. Jadi, jika petugas yang dimandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada. Dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan. Petugas membersihkan najis sebelum memandikan. Petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh. Jika atas pertimbangan ahli yang mempercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah, yaitu dengan cara mengusap wajah dan kedua tangan jenazah, minimal sampai pergelangan dengan debu. Untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD. Jika
Menurut pendapat ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau menayamumkan tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas. Maka berdasarkan ketentuan darurat syariah, jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan. Selanjutnya, jenazah yang sudah dikafani dan dibungkus plastik kemudian disemprot cairan klorin sebagai disinfektan dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman. Nah, dalam proses penyemprotan jenazahnya dilakukan di rumah sakit atau dilakukan di tempat yang sudah dilakukan proses pemeriksaan sanitasi secara menyeluruh dan melakukan disinfektan setelah sholat jenazah. Selanjutnya, sholat jenazah dilakukan sesegera mungkin dengan mempertimbangkan waktu yang telah ditentukan, dan sholat jenazah dapat dilakukan sekalipun oleh satu orang. Untuk proses penguburannya, jenazah bersama petinya dimasukkan ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan juga kain kafannya. Setelah semua prosedur jenazah dilaksanakan dengan baik, pihak keluarga juga turut dapat ikut dalam proses penguburan. Namun setelah itu, baik petugasnya maupun pihak keluarganya harus menjalankan proses sterilisasi atau mencuci bagian pakaian atau tangan. Dan ada juga beberapa cara agar virus COVID ini tidak tertular. Yang pertama, menggunakan APD yang tepat dan sesuai dengan standar agar tidak tertular. 2. Jaga kebersihan tangan sebelum dan sesudah melakukan kontak dengan jenazah. 3. Lakukan dekontaminasi lingkungan secara teratur dengan desinfektan termasuk semua peralatan dan lingkungan tempat menangani jenazah. 4. Hindari menggerakkan atau menyentuh tubuh jenazah yang tidak perlu dan berpotensi mengeluarkan udara dari paru-paru. Jadi hikmah atau pelajaran yang bisa kita petik dari musibah COVID-19, dari sana kita bisa belajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan musibah ini bukan sekedar memberikan musibah, tetapi membuat kita menyadari akan pentingnya menjaga diri sendiri dan orang lain, terlebih menjaga lingkungan serta meningkatkan kepedulian sosial. Akhirnya, mari kita bersama-sama berdoa agar terhindar dari wabah ini. Jangan lupa selalu mematuhi aturan yang ada agar musibah ini bisa berlalu dan membuat diri kita semua ke depannya bisa beraktivitas normal lagi dan menjadi lebih baik ke depannya. Ya, mungkin sekian presentasi yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, barangkali ada yang mau menanggapi dari presentasinya. Ada? Anda? Silakan, Andini. Satu saja. Memberikan tanggapan kan? Iya. Saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 3 yang telah melakukan presentasi tentang penyelenggaraan sholat jenazah di era COVID-19. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa COVID-19 ini juga kan virus yang mendunia. Jadi perlu diadakannya perubahan-perubahan baru atau tata cara baru, terutama juga yang sangat penting dalam penyelenggaraan sholat jenazah, karena korban yang diakibatkan dari COVID-19 itu sudah meningkat dan menyebar di seluruh Indonesia. Terima kasih atas penyampaian materinya, sangat jelas dan sangat memberikan pengetahuan baru bagi kami-kami yang pastinya diperlukan untuk penyelenggaraan sholat jenazah di kemudian hari. Terima kasih. Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih ya. Terus kemudian silakan siapa yang presentasi dari sini? Silakan, monggo. Jangan lupa nanti di foto terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan tentang tata cara penyelenggaraan sholat jenazah, sunnah dalam menyelenggarakan sholat jenazah, dan mekanisme dalam pelaksanaan sholat jenazah baik untuk laki-laki maupun perempuan. Sebelum memasuki pada bagian materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Pertama, perkenalkan, nama saya Andini Mustika Sari. Perkenalkan, saya Anggun Aulia. Perkenalkan, saya Salma Putri Aulia. Perkenalkan, saya Fitriani. Oh, ada namanya Fitri juga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Nurillah. Yang akan kita bahas pertama yaitu tata cara penyelenggaraan salat jenazah. Nah, yang pertama yaitu berwudu dengan sempurna. Yang kedua, membaca niat salat jenazah. Nah, niat ini boleh dilafadzkan, boleh juga tidak. Takbir yang pertama, setelah membaca niat, segera lakukan takbiratul ihram. Ini dengan meletakkan tangan di atas pusar sebagaimana sholat pada umumnya, lalu membaca surat Al-Fatihah. Takbir yang kedua dilakukan sambil mengangkat tangan setinggi telinga atau sejajar bahu, kemudian kembali meletakkan tangan di atas pusar. Setelah itu membaca sholawat Nabi. Takbir ketiga yaitu membaca takbir sambil mengangkat tangan setinggi telinga atau sejajar bahu, lalu kembali meletakkan tangan di atas pusar. Setelah itu membaca doa untuk jenazah. Takbir yang keempat, sambil mengangkat tangan setinggi telinga atau sejajar bahu, lalu meletakkan tangan di atas pusar lagi, lalu berdoa dengan doa untuk jenazah dan orang-orang yang ditinggalkan. Yang terakhir yaitu salam. Jangan lupa salam untuk mengakhiri sholat jenazah, yakni mengucapkan salam sambil memalingkan kepala ke kanan dan ke kiri. Baik, selanjutnya terdapat 6 sunnah dalam sholat jenazah menurut mazhab Syafi'i. Yang pertama, membaca ta'awudz. Membaca ta'awudz sebelum membaca surat Al-Fatihah, mengucapkan amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, dengan merendahkan suara. Merendahkan suara saat membaca semua rukun atau sunnah pada sholat jenazah meskipun sholat itu dilakukan pada malam hari. Dengan catatan, kecuali jika membesarkan suara diperlukan seperti dalam kondisi agar suara imam terdengar oleh makmum saat takbir dan salam. Yang ketiga, berjamaah. Sholat jenazah dilakukan secara berjamaah dan membentuk 3 shaf bila dimungkinkan. Batas minimal dalam sholat jenazah ini setidaknya ada 2 orang di setiap shaf meskipun termasuk dengan imam. Sebab sholat jenazah tidak dapat menjadi makruh bila hanya 1 orang makmum berdiri sejajar dengan imam dalam pelaksanaannya. Yang keempat ada sholawat Nabi. Membaca sholawat Nabi dengan sholawat kamilah termasuk dalam sunnah sholat jenazah. Bacaan sholawat Nabi ini dapat didahului dengan tahmid sekaligus diakhiri dengan doa bagi kaum muslimin sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan melakukan praktek sholat jenazah dari diskusi yang telah kami lakukan. Namun sebelum itu, mungkin izin kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Ainun Jariyah. Saya Kartika Aurelia Yumna. Saya Malika Zahra Nadia Aulia. Saya Kansala Bibah Daini Iza. Baik, praktek sholat jenazah kami mulai. Sholli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Oke, dari sekian banyak kelompok, saya menanggapi dari beberapa ada satu tadi tanggapannya ini sudah cukup menambah wawasan terkait diskusi yang sudah disajikan. Bagaimana penyelenggaraan COVID-19, jenazah COVID-19, ini ada perbedaan yang cukup signifikan dari mayit biasa menuju mayit COVID. Karena proses COVID-19 dengan mayit biasa sangat berbeda. Mulai dari proses memandikan, sampai mengkafani, sampai mensolati, sampai menguburkan, orangnya itu harus orang-orang itu saja. Tidak boleh ada perubahan. Kekhawatiran itulah yang kemudian supaya penyakit tidak tertular, maka mulai proses memandikannya dengan cara menggunakan pakaian yang APD, bahkan airnya, bahkan membutuhkan namanya apa tadi? Disinfektan, supaya itu tidak ada terjadi penularan. Terkait ada pertanyaan dari Mbak Ainun tadi, di praktek sholat jenazah di situ ada pembacaan sholawat. Dari pembacaan sholawat itu banyak versi. Lebih dahulu yang mana? Lebih afdol yang mana? Yang jelas sholawat itu sederhana. Apa artinya sholawat? Pujian. Terus yang mana yang dianggap sholawat itu? Karena sekarang banyak sholawat, Pak. Karena tuntunannya sholawat itu hanya sederhana. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu saja. Tapi kemudian kok banyak, Pak? Ada banyak perubahan. Ada yang sholawat Ibrahim. Ada yang nambah tadi kayak yang dipraktek itu. Kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim. Ada yang nambah demikian. Inilah yang kemudian hazanah pemikiran para madhab. Ada yang cenderung bersifat tekstual melihatnya, oh ini yang lebih afdol, cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang berkeyakinan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim. Ada yang sampai kemudian ini yang kemudian tidak sama dari setiap cara kita meyakini terhadap sholawat, dan itu tidak ada yang salah. Perhatikan ya, cara mensolatkan jenazah, sunnah sholat jenazah, mengangkat tangan setiap kali takbir. Ini Kemudian membaca ta'awud terlebih dahulu. Apa ta'awud? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu Akbar. Disunnahkan menjadi 3 soft. Kalau ada 6 orang, berarti ada berapa soft? 2, 2, 2. Jadi jangan nunggu panjangnya. Kalau ada 10, langsung dibuat 3 soft. Itu sunnah. Karena dianggap bukan seperti sholat berjamaah pada umumnya. Kemudian rukun sholat jenazah tadi sudah dijelaskan, ada 4, berniat, berdiri, mampu melakukan 4 kali takbir. Tadi membaca sudah betul apa yang dipresentasikan sebelumnya. Praktek sholat jenazah sudah dipresentasikan oleh kelompoknya tadi. Kelompok 3 mulai diawali dengan takbir. Sebelum takbir jawab praktek yang sunnah ya. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat salat jenazah. Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca apa? Allahu akbar. Baca salawat. Allahu akbar. Baca doa. Allahu akbar. Baca doa juga. Baru setelah itu ke kanan ke kiri. Kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah itu cara-cara sholat jenazah. Kalau COVID-19 jelas berbeda. Oke. Dari sini ada pertanyaan dari kalian? Hah? Belum ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya akan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran hari ini. Kalau saya amati dari setiap kelompok yang ada ini semangatnya berbeda-beda. Ada semangatnya banyak yang kurang. Harapannya ke depan kalian kalau belajar itu tetap badan fresh, makanya jangan suka tidur malam. Jangan pemahaman terhadap materi yang saya berikan post test sesuai dengan Google
share ya. Kalian silakan dikerjakan selama 2 menit. Di situ ada 5 soal. Oke, sudah. Oke, saya berharap kalian dari pelajaran yang sudah dipelajari nanti tugas kalian di rumah yaitu tugasnya sholat, praktek sholat jenazah. Gimana caranya? Kalian ambil kamera, dekatkan, tampilkan di hadapan kalian bahwa kalian sedang, jangan live ya, nanti live itu sampai yang meninggal nanti jangan. Kalian bikin konten video sholat jenazah, divideokan lalu dikumpulkan di Google Classroom yang akan saya share nanti di grup kalian. Harapannya setiap dari kalian mulai dari awal hingga akhir proses pelaksanaan sholat jenazah itu dihafalkan dan dimengerti. Paham ya? Paham. Oke, pada pertemuan berikutnya Pak Saleh akan melanjutkan materi tentang bab penyelenggaraan jenazah, yaitu bagaimana kita menguburkan jenazah. Itu sementara dari Pak Saleh, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang berkah. Amin. Mari kita akhiri dengan pembacaan doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, agar kita dapat mendapatkan hasil yang maksimal dan menyerap materi-materi yang telah disampaikan, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Dapat diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.